Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Sukma Ayu Wahana Putri, finalis Duta Lembaga Anti Narkotika Provinsi Lampung, asal SMA Negeri 1 Ambarawa, lahir pada tanggal 1 Juli 2004, alamat Margakaya, Kabupaten Pringsewu. Saya memiliki hobi menari dan juga berorganisasi. Organisasi yang saat ini saya ikuti ada OSIS, Forum Pelajar Lampung, PIK, dan juga Sanggar Kesenian Tari Tradisional. Visi misi saya jika terpilih menjadi Duta Lembaga Anti Narkotika, yang pertama menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang smart, paham, dan tak awam terhadap narkotika, dengan cara melakukan sosialisasi dan identifikasi terhadap daerah-daerah yang masyarakatnya terdeteksi belum memahami bahkan belum mengetahui apa itu narkotika. Karena di Indonesia masih banyak sekali terdapat wilayah-wilayah dengan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami narkotika. Yang kedua, give for information, motivation, and innovation for millennial generation in Indonesia. Agar informasi terkait narkotika yang disampaikan lebih mudah diterima dan juga dipahami oleh young people, generasi milenial, generasi muda, remaja-remaja, dan juga pemuda-pemudi yang ada di Indonesia haruslah dilakukan dengan cara mengadakan suatu kegiatan yang erat dan juga dekat dengan kepribadian generasi muda yang ada di Indonesia. Misal, mengajak para pemuda-pemudi untuk ikut berkontribusi dalam penggarapan sebuah film pendek mengenai narkotika, di mana di dalamnya mereka dapat berproses, terinovasi, berinovasi, termotivasi, dan juga mendapatkan informasi yang lebih mudah dipahami terkait dengan narkotika. Baik, kita akan membahas tentang narkotika, mulai dari pengertian narkotika, golongan narkotika, sampai ke bahaya narkotika bagi kehidupan manusia. Yang pertama yakni pengertian narkotika. Di sini saya mengambil dua sumber pengertian narkotika. Yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik itu sintetis ataupun semi-sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menyebabkan ketergantungan. Selain itu, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek dehidrasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Selanjutnya kita akan membahas tentang golongan narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama merupakan narkotika dengan daya adiktif yang tinggi. Biasanya narkotika golongan pertama digunakan untuk ilmu pengetahuan dan juga penelitian. Contohnya ada ganja, morfin, heroin, opium, dan juga kokain. Kemudian narkotika golongan kedua. Narkotika golongan kedua merupakan narkotika dengan daya adiktif yang kuat pula dan digunakan untuk pengobatan dan juga penelitian. Contohnya ada benzitidin, petidin, dan juga betametadol. Kemudian narkotika golongan terakhir atau narkotika golongan ketiga, yakni narkotika dengan daya adiktif yang ringan dan digunakan untuk pengobatan dan juga penelitian. Contohnya ada kodein dan turunannya. Selain itu, narkotika juga dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan pada resiko ketergantungannya. Yang pertama yakni narkotika jenis sintetis, contohnya ada amfetamin, deksamfetamin, dan juga metadon. Kemudian yang kedua yakni narkotika jenis semi-sintetis, contohnya ada kodein, heroin, morfin, dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni narkotika jenis alami. Narkotika jenis alami contohnya ada ganja dan juga koka, di mana narkotika jenis ini bisa dikonsumsi tanpa melalui proses yang rumit dan juga panjang, tetapi memiliki efek yang juga sangat besar bagi kesehatan manusia, salah satunya yakni kematian. Narkotika memiliki banyak sekali dampak buruk bagi kehidupan dan juga kesehatan manusia, baik itu dari dampak yang paling ringan sampai ke kematian. Contohnya ada halusinasi, dehidrasi, menurunnya kesadaran, gangguan kualitas hidup sampai ke kematian. Narkotika bagaikan dua sisi mata uang bagi kehidupan manusia. Di satu sisi narkotika memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, dan di sisi lain narkotika memiliki dampak buruk yang jauh lebih banyak bagi kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri telah tercatat banyak sekali kasus penyalahgunaan narkotika, di mana penggunanya mulai dari orang dewasa sampai ke remaja. Oleh sebab itu, mari dari sekarang kita bertindak untuk menjadikan Indonesia menjadi negara dengan masyarakat yang smart, hingga dapat mengatakan kami paham narkotika, kami anti narkotika.